Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin membawa ringkasan saya dari bab 5. Materinya ialah apa itu konsep Pancasila sebagai filsafat. Yaitu adalah yang dimaksudkan dengan sistem filsafat adalah mendengar istilah filsafat dengan seseorang mungkin ada sebagai mengerti dan paham apa yang dimaksudkan dengan filsafat itu. Kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi arti formal. Filsafat adalah untuk usaha mendapatkan gambaran keseluruhan arti komprehensif, dan filsafat adalah analisa yang menjelaskan tentang logis bahasa serta penjelasan kata. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafatnya, artinya arti aktual. Dari itu maka pengertian filsafat dalam arti informal masyarakat awam, pernyataan pedagang dalam butir pernyataan 1 prajurit butir, kedua butir pernyataan wakil rakyat, ketiga bukti tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam artian informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara kritis. Pancasila merupakan dasar filsafat peraturan hukum yang berlaku mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku pada Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan suatu sistem mendasar seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem filsafat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat diamankan sebagai yang kita tunjukkan sebagai berikut. Lebih mengacu pada arti refleksik, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa tersangka. Filsafat dapat menjadi sarana mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi diulah Nyi Roro Kidul yang mengambilnya sebagai pasukan. Ungkapan semacam itu dalam filsafat dikategorikan sebagai mitos. Kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos yang berbunyi logos akal mengalahkan mitos dongeng legenda yang bersifat irasional. Salah seorang filsuf Prancis abad ke-18 pernah melontarkan adagium yang berbunyi tahayul mitos membakar dunia filsafat memadamkannya. Klasifikasi yaitu menjelaskan arti istilah dan pembekalan bahasa dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis memahami makna suatu ungkapan. Misalnya, pernyataan Voltaire yang berbunyi manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktunya lain justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatannya. Hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuannya hanya untuk memupuk kekayaan dengan memforsis tenaga dan pikiran tertentu saja, sangat berisiko terhadap kesehatan, padahal biaya kesehatan itu mahal, sehingga merampas kembali dan menghilangkan hasil yang telah diperoleh. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grande Schlag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya, Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuhan Ketua minta dasar, minta filosofis, perkataan yang muluk-muluk. Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu wasteksos di atas mana kita. Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia.
Filsafat bagian-bagian tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala terhadap dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri dan manusia dan Tuhan, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang suatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Hingga pengesahan PPKI, Pancasila sebagai dasar filsafat negara filosofis groundless, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 3 ayat 4 berbunyi mewujudkan dan memelihara tekanan kehidupan masyarakat beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati berkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan kelima, kemudian mendasari semua pelaksanaan untuk menolak segala sesuatu dengan nilai-nilai agama dan martabat urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun dalam prinsip-prinsip Pancasila sebagai berikut, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebersamaan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleransi, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengikuti bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar pelaksanaan hak asasi manusia. Dan ketiga, prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. 3. Prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara bangsa Indonesia, bertujuan untuk menciptakan identitas diri Indonesia. Ketiga, prinsip persatuan yang mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi warga negara Indonesia dan kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan identitas diri bangsa. 4. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk
untuk menghindari protonomi mayoritas dan minoritas. Kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka. Hidup dalam kesejahteraan Anda diharapkan untuk menanya tentang proses terbentuknya prinsip kehidupan. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.